warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan tetap semangat. Halo Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Mangara Jamalung, salah seorang dosen tetap pada Fakultas Hukum Kebangsaan. Kali ini dengan senang hati saya akan coba berbagi untuk kita semuanya dalam PDD UKT-PT bidang pengabdian kepada masyarakat. Semoga video pengabdian yang saya lakukan sebagai bagian dari tugas dan kewajiban dosen dalam Tridharma perguruan tinggi ini kiranya dapat bermanfaat. Kegiatan pengabdian ini saya lakukan bersama-sama dengan mahasiswa dan teman sejawat saya, Ibu Dr. Emi Rahmiwita, Sarjana Hukum, Magister Hukum, serta Bapak Rahmat, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dan kegiatan ini dirangkai dengan kegiatan KKNT tahun 2022 di Desa Prapajanji, Kecamatan Buntupane, Kabupaten Asahan. Langkah awal tentunya saya sebagai dosen bersama dengan teman sejawat Ibu Dr. Ibu Emi Rahmiwita dan Bapak Rahmat, Sarjana Hukum, Magister Hukum, bersama-sama dengan mahasiswa melakukan observasi ke lapangan, yakni di Desa Prapajanji, terkait dengan kondisi objektif desa dan persoalan-persoalan yang terjadi, dan tentunya membutuhkan dukungan atau support dari dunia akademisi yang dapat tidak membaktikan di tengah-tengah masyarakat. Desa Prapajanji adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Buntupane, Kabupaten Asahan. Dari pusat kota Kisaran atau Universitas Asahan dapat kita tempuh sekitar 60 menit perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Adapun luas wilayah Desa Prapajanji lebih kurang 698,69 hektar dengan jumlah penduduk 3.203 jiwa. Adapun tema pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan dengan mahasiswa dan teman sejawat yang dirangkai dengan KKNT tahun 2022 Universitas Asahan, yaitu guna mengabdi untuk desa. Berbagai dinamika dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan bersama dengan teman sejawat dan mahasiswa di Desa Prapajanji tentunya dapat menjadi pengalaman dan apa yang telah dan membuktikan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat desa. Dari hasil observasi awal yang saya lakukan bersama dengan teman sejawat dan mahasiswa di Desa Prapajanji, bertemu dengan kepala desa, tokoh masyarakat, pengusaha, dan kalangan pemuda, serta unsur-unsur lainnya. Maka kami lakukan kemudian kesimpulan bahwa ada setidaknya 3 hal pokok yang sangat urgent dan perlu dilakukan, atau sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Beberapa kegiatan tersebut antara lain, yang pertama, melakukan kegiatan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat terkait dengan dampak penggunaan narkotika bagi anak dan remaja. Kegiatan ini sendiri kami lakukan di salah satu sekolah menengah tingkat atas, dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswa, dihadiri oleh siswa SMA Negeri 1 Buntupane Prapajanji, dan juga dihadiri oleh para guru-guru dan kepala sekolah. Kegiatan tersebut akhirnya sangat berdampak positif, kiranya bisa bermanfaat bagi kalangan generasi muda, khususnya bagi para remaja, anak-anak SMA yang kita ketahui pada masa perkembangan sangat sensitif ketika akan ada pengaruh-pengaruh yang berhubungan dengan narkotika. Sehingga menurut kami kegiatan sosialisasi yang dilakukan bersama-sama dengan teman sejawat dan juga mahasiswa ini sangat berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, khususnya kepada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah tingkat atas. Kedua, dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat, saya bersama-sama dengan teman sejawat dan juga mahasiswa melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan dampak pernikahan usia dini bagi remaja. Kita ketahui bahwa
Desa Prapajanji, dari salah satu hasil observasi yang kami lakukan, ternyata banyak pernikahan yang terjadi di desa tersebut masih usia di bawah umur. Faktor-faktor tersebut tentunya menjadi perhatian kita, sehingga perlu adanya satu kegiatan sehingga pada akhirnya nanti ketika akan melakukan pernikahan sudah tidak akan berdampak kepada kehidupan sosial daripada masyarakat, khususnya bagi para remaja yang akan melakukan pernikahan. Pendidikan ini dianggap penting supaya para remaja jangan terjebak kepada pernikahan usia dini yang berdampak kepada tidak saja kepada kesehatan para remaja dan juga anak-anak yang ada di desa Prapajanji tersebut. Yang ketiga, saya bersama-sama dengan teman sejawat dan juga mahasiswa melakukan kegiatan diskusi bersama dengan elemen masyarakat. Diskusi ini terkait dengan dampak daripada Undang-Undang Cipta Kerja, antara harapan dan tantangan. Ini merupakan tema yang diusung pada kegiatan ini. Mengapa ini dilakukan? Karena ternyata di desa Prapajanji tersebut banyak perusahaan-perusahaan yang tumbuh, terutama perusahaan-perusahaan sektor perkebunan, baik swasta, asing maupun nasional. Dan masyarakat desa Tinggiraja, desa Prapajanji, ternyata juga didominasi menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan tersebut. Sehingga menurut kami, alangkah baiknya ketika kita juga akan memberikan pencerahan kepada para masyarakat, khususnya masyarakat pekerja, buruh, untuk menambah pemahaman mereka terkait dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan bersama dengan teman mahasiswa sejawat dan mahasiswa, secara khusus akan saya uraikan beberapa poin-poin penting menjadi materi dari kegiatan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang merupakan hukum materi berkaitan dengan pengaturan syarat-syarat kerja dan norma-norma kerja bagi para pekerja buruh ketika akan melakukan hubungan kerja dengan dunia usaha. Sebahagian daripada ketentuan tersebut telah diamandemen dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada akhir tahun 2020, pemerintah dan DPR RI telah mensyahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kelahiran undang-undang tersebut kita ketahui yang sangat ditentang keras oleh kalangan para pekerja buruh di Indonesia karena dianggap sangat merugikan kepentingan dan hak-hak para pekerja buruh. Banyak persoalan-persoalan hak pekerja buruh yang diabaikan dan tidak diakomodir dalam undang-undang ini yang sebelumnya telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang salah satunya adalah ketidakpastian hubungan kerja bagi pekerja buruh yang berstatus pekerja kontrak. Pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan norma-norma ketenagakerjaan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan juga turunan daripada peraturan pelaksanaannya, memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengakui bahwa ketika kalangan buruh melakukan protes, undang-undang tersebut adalah hal yang dapat dimaklumi dengan berkurangnya hak-hak para pekerja buruh tersebut. Persoalan lain adalah terkait dengan norma-norma ketenagakerjaan yang kemudian sangat dirasakan berkurang oleh kepentingan daripada para pekerja buruh itu adalah terkait dengan status pekerja kontrak yang awalnya 3 tahun menjadi 5 tahun. Pekerja buruh menganggapnya merupakan kebijakan yang tidak populis, kebijakan yang sangat merugikan para pekerja buruh, sehingga tidak akan ada masa depan bagi para pekerja buruh. Selain itu, bahwa dalam pelaksanaan upah, pengaturan PHK, dan jaminan perlindungan ya, juga dianggap tidak ada dan tidak diakomodir dalam undang-undang ini dengan baik, sehingga masa depan para pekerja buruh yang dianggap tidak berkeadilan. Para aktivis, pengurus serikat pekerja, serikat buruh pun akhirnya turun ke jalan untuk menyuarakan bahwa sistem hubungan kerja kontrak yang semakin diperluas dalam undang-undang ini sebagai bentuk dari perbudakan modern. Namun di sisi lain, pemerintah berpendapat bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini sebagai bentuk
dan upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk menjamin kepastian berusaha dan mendukung iklim investasi semakin tumbuh di Indonesia, yang pada akhirnya tentunya akan dapat memberikan kesempatan berusaha dan bekerja bagi warga negara. Sebab dengan adanya kepastian hukum tersebut, diyakini akan dapat menciptakan pertumbuhan lapangan kerja. Dari kondisi real tersebut yang nyata kita lihat di lapangan, maka tidak sedikit pula yang pada akhirnya menimbulkan konflik atau perselisihan yang terjadi antara para pekerja buruh dengan pihak perusahaan. Di samping hal tersebut, terjadi juga persoalan baru, di mana seluruh negara di dunia, termasuk juga Indonesia, ditimpa musibah pandemi COVID-19. Kondisi ini juga sangat berdampak pada para pelaku usaha, bisnis, yang pada akhirnya banyak yang melakukan kebijakan seperti kebijakan efisiensi, pengurangan tenaga kerja, bahkan pemutusan hubungan kerja sepihak dengan alasan terdampak pandemi COVID-19. Kegiatan pengabdian yang saya lakukan kepada masyarakat bersama dengan mahasiswa dan teman sejawat di Desa Prapat Janji dapat aplaus dan sambutan yang sangat positif dari masyarakat. Kepala Desa Prapat Janji, Ibu Sunarti SH, dalam sambutannya menyatakan bahwa kehadiran dan keberadaan dosen dalam melakukan pengabdian yang dirangka dengan kegiatan KKNT tahun 2022 ini sangat bermanfaat dan positif bagi masyarakat di Desa Prapat Janji. Kegiatan forum diskusi ini yang mengambil tema Undang-Undang Cipta Kerja, Klaster Ketenagakerjaan antara harapan dan tantangan sangat positif dalam menambah wawasan masyarakat, khususnya bagi para pekerja buruh, pengurus serikat pekerja serikat buruh, dan pengusaha. Karena memang di Desa Prapat Janji dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan perkebunan, baik perkebunan swasta maupun negara, yang mempekerjakan pekerja yang berada di Desa Prapat Janji. Bahwa hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga telah dipublish pada Jurnal Pengabdian Masyarakat Rambate yang ada di bawah pengawasan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Asahan. Selain itu, saya juga ingin sampaikan bahwa hasil daripada pengabdian masyarakat ini telah dipublish di media cetak Metro Langkat terbitan tanggal 21 Juni 2022 yang dapat diakses melalui link berikut ini. Pada kesempatan ini juga saya akan menanyakan beberapa dokumen kegiatan pengabdian yang saya lakukan bersama dengan teman sejawat dan rekan mahasiswa. Semoga dapat lebih bermakna. Demikian video PDD UK TPT bidang pengabdian saya ini. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please